Baru chat. Om Swastiastu, Ibu-ibu, Pamangku sareng sami. Mari selanjutnya kita bahas Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-6 sloka yang pertama. Kita mulai dengan orang Bali dulu ya. Sama-sama. Sri Bhagawan Uwaca, bersama-sama. Sri dengan nada yang seperti biasa bersama-sama. Sri Bhagawan Uwaca. Sri Bhagawan Uwaca. Anasrita karma palam. Anasrita karma palam. Aryam karma karotiya. Aryam
Sri Bhagawan Uwaca Asrita Karma Param Kayam Karma Karohya yang artinya Sri Krishna bersabda, orang yang melaksanakan tugas kewajiban tanpa berlindung pada hasil dari pekerjaannya, sesungguhnya dia adalah seorang sannyasi. Orang yang sudah melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan ia adalah seorang yogi. Orang yang telah mencapai keinsiapan diri dan bukan hanya orang yang tidak menyalakan api suci yang dinamakan sebagai seorang sannyasi. Dan juga bukan hanya orang yang meninggalkan pekerjaan yang dinamakan seorang yogi. Di sloka yang pertama ini sebenarnya Sri Krishna mengawali ingin membandingkan antara apa yang disebut dengan sannyasa yoga dengan karma yoga. Jadi kalau di adya kelima itu dengan tegas beliau akan menyampaikan apa itu sannyasa yoga. Nah di adya yang keenam ini beliau akan membandingkan nanti apa itu sannyasa yoga dan apa itu karma yoga. Jadi di sini beliau sudah sangat tegas mengatakan bahwa salah satu ciri orang sannyasi adalah mereka yang sudah melepaskan diri dari keterikatan dunia. Salah satu ciri utama dari LHD, bisa nggak rekamannya ke sini jangan ke sana. Nah, rekamannya ke sini. Ya, jadi salah satu ciri dari sannyasi itu adalah orang yang sudah bisa meninggalkan hasil pekerjaannya. Dan orang yang disebut dengan yogi adalah orang yang sudah melepaskan keterikatan itu. Jadi sannyasi, jadi orang yang melaksanakan tugas kewajiban tanpa memikirkan hasil pekerjaannya. Jadi nggak peduli dia mau baik mau buruk, nggak ada persoalan. Sementara seorang yogi atau karma yogi adalah orang yang tidak mengikatkan diri pada hasil pekerjaannya. Jadi contoh sederhana adalah, jadi orang sannyasi itu dalam secara umum digambarkan adalah orang yang sudah tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk sembahyang aja enggak. Tidak lagi melaksanakan upacara agama, tidak lagi terikat oleh oleh yajna. Secara umum mungkin. Tetapi sangat tegas Tuhan justru menjelaskan di sini. Tetapi sannyasi adalah bukan orang yang hanya tidak sekedar saya sekarang ini sudah masuk jenani, saya tidak perlu ritual, saya tidak perlu membanten dewa budi deweki, bukan hanya sebatas itu. Jadi tidak hanya sebatas orang itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Jadi selama ini mungkin kita melihat bahwa seorang yogi itu atau seorang sannyasi itu orang yang pergi ke gunung bertapa, ya, kemudian tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan secara umum. Jadi bukan hanya sebatas itu. Ya. Seorang yogi juga atau seorang karma yogi juga bukan hanya sekedar tidak melakukan pekerjaan. Saya sekarang sudah jadi yogi, jadi saya nggak perlu lagi melakukan pekerjaan itu. Jadi saya bersalaman nggak boleh. Jadi seolah-olah jadi bukan itu seorang yogi. Mohon maaf ya, sekarang saya sudah nggak boleh bersalaman dengan Anda. Sekarang kan saya sudah menjadi seorang yogi. Jadi bukan hanya sekedar tidak lagi kakinya boleh menyentuh tanah, tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik. Jadi baru jadi pemangku, ampun niki ampun tidak pekerjaan saya. Apalagi iki amatin ampun pian serati bantan niki niku gari porosan bukan lagi pekerjaan saya. Itu bukan seorang yogi gitu. Jadi seorang karma yogi bukan lagi hanya bukan sebatas pemahaman-pemahaman rendah seperti itu. Tetapi adalah bagaimana sesungguhnya seorang yang disebut dengan seorang sannyasi adalah
Mereka melakukan pekerjaan itu dengan penuh bakti, dengan penuh ketulusan, tetapi dia sudah tidak lagi mengiritkan dirinya. Jadi dia cuma pun, yang sing raga nyemak nega ini sing praga itu tidak lagi masuk dalam ranah-ranah itu. Coba kalau tidak ada saya di sana itu, pasti itu nggak berhasil. Coba kalau nggak saya membantu pekerjaan itu, pasti nggak sukses. Jadi kita sudah tidak lagi memiliki motif itu. Kita melakukan itu semata-mata hanya untuk dia yang ada di sini. Semata-mata untuk beliau. Tidak ada lagi pekerjaan yang lain. Makanya sering saya katakan bahwa ketika kita mengatakan sebagai seorang pengabdi, tentu kita ingin melaksanakan pengabdian itu kepada orang yang kita layani. Siapa yang kita layani pada saat itu? Diri kita sendiri. Jadi kita melakukan segala sesuatu itu, baik menjadi apa? Baik melakukan pekerjaan itu, ya, melakukan kewajiban itu semata-mata adalah untuk diri kita yang sejati, ya. Bukan diri kita yang ego, tapi diri kita yang sejati, yaitu beliau Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi bukan hanya semata-mata pergi ke gunung, pergi ke hutan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Itu yang disebut dengan sanyasin. Bukan hanya sekedar tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan ritual, cukup bertapa saja, Om Namah Siwa aja, hanya berjapa aja terus kerjanya, hanya meditasi saja kerjanya. Bukan itu yang disebut dengan sanyasin. Ya. Atau bukan hanya sekedar, niki sampun tidak menjadi tanggung jawab saya. Bukan itu pekerjaan saya lagi. Saya makin mampur, saya sekarang makin pindah gitu. Saya nggak lagi ngurusin apa itu Banten, enggak. Tugas saya hanya ngeleneng saja. Bukan itu yang disebut dengan karma yoga. Jadi karma yoga adalah melakukan segala pekerjaan itu, tetapi kita tidak pernah lagi terikat dengan hasilnya. Hasilnya sudah ada yang hitung, sudah ada yang memperhitungkannya. Itu sebabnya ya kita semuanya yang ada di sini, ya, apapun nanti pekerjaan kita, ya kan saya sering bilang bahwa konsep Brahmana, Ksatria, Waisya dan Sudra itu berubah-ubah dalam diri kita setiap saat. Ya, pada saat Pak Mangku mungkin ngeleneng tadi Brahmana beliaunya, nanti kalau pada saat beliau nanti Sankirta ke saya, beliaunya Sudra kok. Hanya kenapa? Karena beliau sedang melayani kita sebagai umatnya. Pada hari ini saya mungkin sebagai seorang Brahmana harus membagikan ilmu pengetahuan ini, tetapi sekaligus juga sebagai seorang Sudra karena harus memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu. Begitu juga misalnya ibu-ibu di rumah ketika misalnya membantu untuk keluarga, ibu-ibu adalah seorang Brahmana. Ketika harus memberikan mencarikan sumber penghidupan buat anak-anak, kita sesungguhnya adalah seorang Waisya. Nah, ketika kita harus memastikan anak-anak kita tuh aman di rumah, kita seorang Ksatria. Dan ketika harus menyuapi anak-anak kita, menggantikan pampers buat anak-anak kita, kita sesungguhnya adalah seorang pelayan. Jadi demikian harusnya kita lakukan setiap pekerjaan kita semata-mata hanya untuk pengabdian kepada Tuhan, terutama yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa masuk seperti itu, sesungguhnya kita adalah seorang sannyasin dan sesungguhnya kita adalah seorang yogi. Jadi seorang yogi dan seorang sannyasin tidak hanya cukup dengan duduk terpejam, yang mulut komat kamit berbisik-bisik di tempat yang sepi, bukan hanya itu, tapi adalah totalitas dari pikiran, ucapan dan tindakan dalam satu kesatuan yang disebut dengan bakti. Itulah sesungguhnya seorang sannyasin dan seorang yogi. Nah, udah ada ibu-ibunya disut, bu ada yang manyun, ada yang ketawa-tawa. Baik, yang bahas satu sloka itu saja. Sebenarnya sudah ada bahasannya. Tadi pagi saya sudah ketik, cuman saya pakai handphone yang satu, saya hanya sempat kirim kepada Bu Made saja. Nanti yang saya kira sudah di forward ke belum ya? PSBB sudah ya, ada sloka satu. Nanti yang sudah ketik tadi sudah ketik dengan baik, nanti di-share hasil diskusinya nih. Jadi kita sengaja menyiapkan dari pagi-pagi sudah ngetik, nanti diskusi kita pada Java nanti ada Ariana sloka 1. Kalau di TPF Karuna sudah masuk Ariana sloka kelima. Jadi kita sedikit terbelakang, nggak apa-apa. Aku ada pertanyaan. Oke, Daris, ya. Susut deh, yang bertanya deh. Niki Pak Mangku, kita kan tidak seluruhnya ya kita bisa kerjakan dengan ikhlas.
barangkali kalau kita kecapean ngomel terus itu gimana ada pahalanya nggak? Batal ya, batal. Oke, sama pertanyaannya bagus Bu. Jadi begini, kan di awal sudah kita bilang bahwa tidak ada sekecil karma apapun yang sia-sia, ya nggak? Jadi tidak ada sekecil apapun karma yang sia-sia. Kalau ibu ngomel pasti ada pahalanya. Pahalanya apa? Mengurangi karma kebaikan yang kita lakukan. Tetapi jangan salah, kalau seorang pimpinan ngomelin anak buahnya mungkin wajar ya, pasti ada maksud tertentunya. Tapi kalau anak buah yang ngomelin atasannya, nah ini Ada kebangetan. mungkin kritik ya, mungkin kritik. Tapi kan yang penting tetap saja landasannya dua, Satyam Wada, Dharma Cara. Itu landasannya. Jadi kalau kita mau mengatakan apapun kepada siapapun, landasannya itu Satyam Wada, Dharma Cara. Artinya tatkala kita ingin menyampaikan kebenaran, Satyam Wada adalah Dharma Cara, karena dengan cara-cara yang baik. Karena sekalipun kita menyampaikan kebenaran, kalau dilakukan dengan cara yang tidak santun, itu bisa menjadi hal yang tidak baik. Apalagi telinga orang adu tiluan bede, adu ganjilan bede. Tapi kan udah kadung gendak nih Pak. Bede kan gitu. Nah maksud saya, kalau ngomelnya ada dasarnya, tentu tidak apa-apa. Tapi kalau ngomelnya tanpa dasar, tiba-tiba datang belakangan, baru nyampe di tempat orang lain sudah ngamuk, ini apa pekerjaannya kemana-mana. Nah itu lain lagi ceritanya. Yang kira ngomel itu masuknya dalam kategori perkataan yang kurang baik. Tetapi kalau itu misalnya dilakukan dalam rangka untuk membenahi orang, mungkin menjadi baik kan itu kan. Sekarang lagi motifnya dulu nih Ki. Kalau motifnya nggak karuan, nggak jelas, ibu ngomel-ngomel tanpa dasar, itu pahalanya akan mengurangi karma kebaikan kita gitu loh. Tapi kalau di satu sisi kemudian omelan ibu itu dalam rangka untuk memperbaiki sesuatu yang keliru, pahalanya justru ibu di satu sisi pasti orang lain akan mendapatkan pencerahan kembali. Kan saya sering ngambul Bu, tapi ngambulnya dalam rangka untuk agar orang lain itu lebih sadar kan kayak gitu. Kan menyadari diri juga.